Ketika Al-Muti jatuh sakit dan memutuskan untuk turun takhta pada tahun 974 Masehi, tampuk kekhalifahan Abbasiyah jatuh ke tangan putranya, At-To'i Lillah. Namun sebagaimana para khalifah sebelum dan sesudahnya di masa Buwayhi, kekuasaan Al-Ta'i lebih bersifat simbolis di bawah naungan dinasti tersebut. Saat itu, Izz al-Daulah masih menjadi pemimpin dinasti tersebut, dan pengaruhnya menjangkau seluruh pemerintahan. Bahkan pengangkatan Al-Ta'i sebagai khalifah pun tidak bisa dilepaskan dari restu dan kontrol sang amir. Tak lama setelah Al-Ta'i naik takhta, konflik internal meledak di dalam tubuh dinasti Buwayhi. Adud al-Daulah, sepupu Izz al-Daulah, mencoba merebut kekuasaan. Perang saudara pun pecah antara keduanya, dan Baghdad kembali menjadi saksi dari kekacauan yang berulang. Dalam konflik ini, Al-Ta'i memainkan peran yang lebih dekat pada pion daripada penguasa. Ia mendukung Izz al-Daulah, yang telah membantunya naik takhta. Tapi keberpihakannya ini menjadi blunder besar, karena Adud al-Daulah akhirnya berhasil merebut kemenangan dan menguasai Baghdad. Setelah kemenangan itu, Adud al-Daulah segera meneguhkan dominasinya, dan memaksakan kontrol ketat terhadap istana Abbasiyah. Al-Ta'i, yang sebelumnya sudah kehilangan pengaruh, kini benar-benar menjadi khalifah boneka. Ia tidak berani menentang satupun kebijakan Buwayhi, apalagi melakukan reformasi. Dalam upaya mempertahankan posisinya, Al-Ta'i mencoba memainkan peran politik halus, tetapi ia bukan politisi ulung. Ia juga tidak memiliki dukungan militer atau rakyat yang cukup untuk berdiri secara independen. Meski demikian, di masa kekhalifahan Al-Ta'i terdapat beberapa dinamika penting yang mencerminkan semakin kompleksnya kondisi Abbasiyah. Di wilayah timur, dinasti Samaniyah mulai alami kemunduran, membuka peluang bagi kekuatan seperti Ghaznawiyah untuk naik. Di barat, wilayah Mesir tetap berada di bawah kontrol Fatimiyah yang berideologi Syiah Ismailiyah, sebuah kekuatan tandingan yang tidak mengakui legitimasi Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Meskipun jauh dari pusat, pengaruh Fatimiyah cukup kuat untuk mengancam posisi simbolik Abbasiyah sebagai pemimpin umat Islam. Di dalam kota Baghdad sendiri, ketegangan sektarian tetap menjadi masalah utama. Perkelahian antara kelompok Sunni dan Syiah terus berlangsung. Terkadang, bentrokan itu berubah menjadi pembantaian terbuka, dan tidak jarang masjid-masjid dijarah atau dibakar. Para ulama kesulitan menenangkan keadaan, karena otoritas keagamaan mereka pun ikut tercabik oleh tarik-menarik kekuasaan antara Buwayhi dan berbagai faksi internal lainnya. Puncak kejatuhan Al-Ta'i terjadi ketika Adud al-Daulah memutuskan bahwa ia tak lagi membutuhkan khalifah yang tidak berguna. Pada tahun 991 Masehi, Al-Ta'i digulingkan dengan paksa dan digantikan oleh keponakannya, Al-Qadir. Al-Ta'i kemudian dipenjara, menjalani hidup dalam isolasi hingga akhir hayatnya. Tidak ada perlawanan berarti saat ia diturunkan, karena tidak ada lagi yang melihat dirinya sebagai simbol penting. Ia hanyalah bayang-bayang kekhalifahan yang dulu pernah berjaya. Dengan kejatuhan Al-Ta'i, dunia Islam semakin menyadari bahwa lembaga kekhalifahan Abbasiyah tidak lagi memiliki otoritas sejati. Para khalifah telah berubah menjadi semacam artefak sejarah yang masih dipertahankan hanya demi legitimasi simbolik. Nama mereka disebut dalam khutbah, tapi keputusan-keputusan besar dibuat oleh tangan-tangan kekuasaan lain yang lebih kuat.